Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mudah-mudahan hari ini kita bisa iki live bareng Mas Dion untuk ngebahas topik yang cocok pas banget buat apa namanya eh, resolusi 2021 ya. Dimana kita akan mengawali sebuah bisnis baru, tapi juga eh, sekaligus kita rencanakan secara matang. Jadi jangan bikin bisnis, mulai udah gitu, terus nanti gimana Pak? Oh gimana ntar, ya jangan gitulah. Baik, kita tunggu Mas Dion yang katanya udah ready. Ah, ini kok nggak bisa juga ya? Nampaknya masih kayak kemarin nih, Dion. Coba Dion request untuk live bareng. Tapi saya lihat yang lain sudah, oh yang lain juga nggak bisa. Ada apa nih dengan Instagram? Sudah send request. Dion sudah send request katanya, tapi faktanya nggak ada di sini. Dan kalau diklik juga nggak bisa. Ada apa nih dengan IG Live? Tadi saya lihat ada yang bisa berdua, tapi ini ternyata nggak bisa juga. Bentar ya. Ya, nggak bisa. Nggak bisa, Yon. Wah, sayang sekali ya. Kenapa nggak bisa? Coba saya lihat. Kalau saya coba di sini bisa nggak ya? Ini ternyata nggak bisa juga. Bentar ya. Ya, nggak bisa. Nggak bisa, Yon. Wah, sayang sekali ya. Kenapa nggak bisa? Coba saya lihat. Ya, yang lain juga nggak bisa. Kayaknya, Yon. Jadi ya, mohon maaf teman-teman. Ini kayaknya Instagram lagi pelit. Nggak bisa, apa namanya, live. Oke. Ini semua yang live juga sendirian nih. Foodies sendirian, kemudian Aaron juga sendirian. Pak Budi malah nggak jadi nih. Batal dia. Sama seperti kita kelihatannya mau disambung hari ini, yang kemarin ternyata nggak bisa. Oke. Baik, kalau gitu ya udah, saya ngobrol sendiri dulu sambil kita tunggu apakah Instagram sudah bisa membuka request untuk join. Udis berdua, mana coba? Itu jadi sampai harus ngomongin Iya, KJJ segala. Udis bisa berdua nih. Coba bisa undang. Nah, akhirnya Bisa udah ya? udah rupanya dirubah nih. Tadinya biasanya dari nama diklik udah langsung keluar. Ini harus dicari ke request nih, baru muncul. Oh Ya, gitu. iya jadi ada perubahan nih. Alhamdulillah kita bisa masuk udah.
Jadi ada kesempatan ngobrol-ngobrol nih Mas Dion. Ya, Mas Dion ini buat yang belum kenal, ini anak saya yang nomor 2, laki-laki, satu-satunya Halo semuanya. yang sekolah sampai S2, kalau bapaknya enggak. Bapaknya cuma sampai SMA. Jadi Dion ini termasuk barang langka karena sebelum kuliah itu sudah praktek kerja di perusahaan saya. Terlibat sebagai account eksekutif yang menangani banyak klien. Nah, begitu masuk, satu-satunya klien ya, atau mungkin klien pertama yang ditangani Dion adalah McDonald. Ya. Sampai dia ikut ke Australia, ikut ke Chicago untuk presentasi, New York juga. Jadi waktu itu usianya berapa ya? Baru 15-16 gitu ya? Atau udah 17? Udah 17, udah 18 kalau nggak salah. Udah kuliah ya? Ya, udah kuliah. Oke, baik kalau gitu biar Afdol, Dion memperkenalkan diri sendiri sebelum kita lanjut dengan ngobrol. Silakan Dion. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan saya namanya Dion Subiakto. Nama udah belakangnya kuliah, udah kuliah. Oke. Dari nama belakangnya udah kelihatan. Jadi saya ini latar belakangnya ada beberapa bidang gitu ya. Saya kuliah dari S1-nya itu Finance, lalu S2-nya Strategic Management, tapi prakteknya di dunia pekerjaan itu banyak memegang klien-klien untuk brand campaign. Ya. Nah, sampai sekarang ini aktif banyak mengerjakan brand-brand campaign seperti brand activation, lalu brand consultant juga untuk strategic brand plan. Nah, selain itu saya juga musisi gitu ya, saya pemain drum. Justru main drumnya lebih lama daripada di dunia perbrandan ini. Main drum dari usia 10 tahun sampai sekarang berarti total sudah hampir 30 tahun, 29 tahun main drum. Ya banyak main bareng musisi-musisi yang musisi-musisi jazz ya, karena saya banyakkan mainnya di musik jazz. Nah, saya coba kombinasikan jadi kemampuan di musik saya dengan kemampuan di brand ini. Jadi seringkali saya mengerjakan jingle sendiri untuk mempertajam brand plan dari klien-klien saya. Segitu dulu Pak Bi ya. Ya, oke. Jadi itulah Mas Dion yang multi talenta dan hampir-hampir ambidextry seperti bapaknya. Cuman bedanya kalau bapaknya ngerjain kerjaan sekaligus 4-5 biji, kalau Mas Dion main drum itu bisa beda irama. Nah, itu nanti dijelaskan apa itu ambidextry. Nah, itu yang menyebabkan seseorang itu bisa multifokus, bukan hanya satu fokus saja. Ya, itulah background kami berdua. Ya, oke, Mas Dion. Kalau kita ngebahas tentang tahapan-tahapan dari pebisnis nih, itu kan ada tahap pemula yang strateginya adalah entry strategi, bagaimana cara masuk ke dalam sebuah bisnis atau kategori bisnis tertentu, itu baik manajemen maupun operasionalnya. Sementara ada pebisnis yang sudah dewasa, lebih dewasa, yang fokusnya nggak cuma entry strategi, tapi sudah masuk ke growth strategi. Nah, ada juga pebisnis yang sudah matang. Sudah matang itu ketika dia masuk ke dalam sebuah kategori bisnis, dia sudah memprediksi atau merencanakan exit-nya. Ya, jadi ada growth, ada exit. Nah, karena para pebisnis yang sudah matang ini, mereka sadar bahwa tidak ada satu bisnis pun yang bisa bertahan
selamanya. Seperti Coca-Cola itu luar biasa, karena 125 tahun, sementara yang lain masih diuji. Ada kayak Apple itu 30 sekian tahun ya, McD itu 66 tahun. Gitu. Apakah akan selamanya? Mengingat bahwa generasi itu setiap 10 tahun berubah. Sekarang ini saatnya generasi milenial, sebelumnya adalah generasi X, sebelumnya lagi adalah baby boomers, yang mempunyai perilaku, kemudian habit, dan juga ritual yang berbeda. Nah, pebisnis yang matang itu tahu bagaimana caranya untuk relevan. Makanya dia bisa merencanakan. Kalau dia merasa bahwa bisnisnya 10 tahun yang akan datang sudah tidak relevan, nah dia melakukan exit. Nah, ini mungkin Mas John dari Business Management bisa menceritakan buat teman-teman nih yang masih getol untuk masuk ke bisnis, supaya juga sudah paling tidak aware atau alert ya terhadap proses yang sedang berjalan. Silakan Mas John jelaskan mulai dari pebisnis awal, pemula, kemudian yang sudah dewasa dan yang matang. Silakan. Baik, Pak Bi. Oh, kita ngomongin soal itu ya malam ini. Ya. Ya, jadi begini teman-teman. Di dalam dunia strategic management untuk bisnis itu bisa menggunakan sudut pandangnya bisa terserah macam-macam ya. Analoginya kayak gini, analoginya kayak kalau kita mau jalan-jalan nih gitu ya. Ada yang mau jalan-jalan ya cuek aja jalan-jalan gitu ya. Tapi ada yang jalan-jalan dia mikirin tuh, nanti begitu sampai di sana nanti kalau bajunya basah, bawa ganti baju nggak ya? Terus kalau hujan bawa payung nggak ya? Dan seterusnya. Nah, bisnis juga seperti itu gitu ya. Ada yang cuma mikirin pendeknya aja, yang penting bisnis mulai gitu ya. Nah ini yang tadi Pak Bi bilang, itu sudut pandang yang digunakan oleh biasanya para pelaku bisnis yang mindsetnya lebih ke dagang, gitu Pak Bi ya. Mindsetnya lebih ke dagang, dan karena lebih ke dagang, jadi mulainya dari punya produk dulu, terus gimana caranya produk ini laku gitu dulu ya. Produk laku, terus kalau udah laku, gimana caranya supaya lebih laku lagi gitu ya. Jadi cuman dari situ kacamatanya. Nah, itu namanya entry strategi. Jadi fokusnya hanya gimana caranya pebisnis ini punya produk, terus produk ini bisa masuk ke pasar, gitu ya. Baik itu dia, ya. Jadi kalau yang pelaku bisnis yang seperti ini orientasinya berarti fokusnya itu nyari income, Pak Bi. Nyari income, ya ujung-ujungnya bottom line income adalah profit, gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu, profit itu sifatnya short term. Bisa aja bulan ini kita profit, bulan depan enggak, gitu ya. Bisa aja semester ini kita profit, semester depan enggak. Atau bisa aja tahun ini kita profit, tahun depan belum tentu, gitu. Jadi, profit ini adalah tolok ukur bisnis yang sifatnya short term, gitu ya. Nah, ini yang menjadi orientasi yang dipakai sama si pelaku bisnis yang pertama. Nah, kalau yang kedua itu lebih dewasa ya, lebih istilahnya, lebih dewasa. Jadi kalau jalan-jalan nggak cuma mikirin yang penting kita mau jalan-jalan kemana, ke Dufan, oh yang penting happy gitu nggak. Tapi mikirin nanti kalau di sana kita ke Dufan, apa aja yang kita mainin nih wahananya. Jangan cuma satu dong, main 5, main 7 gitu kan. Nah, jadi udah dipikirin kalau udah masuk ke sebuah bisnis, ke sebuah pasar, bukan cuma mikirin supaya laku dan dapat profit aja, tapi juga dipikirin gimana caranya nanti nih akan growing, gitu. Bisnisnya akan growing. Dan yang growing ini harus bersifat sustainable growth, gitu ya. Jadi selalu tiap tahun tuh ada pertumbuhan. Nah itu yang menjadi orientasi pebisnis atau pelaku bisnis yang tipe 2 nih, gitu ya. Yang sudah lebih berpikir agak panjang. Kalau yang tadi kan pendek banget tuh, cuman profit doang udah selesai, udah puas ya. Nah kalau ini profit aja nggak puas, dia mikirin gimana caranya bisa grow. Jadi bukan cuma sekedar mikirin cara entry masuk ke pasar, atau entry masuk ke segmen-segmen baru, tapi juga dipikirin begitu udah masuk, ini bisa diapain nih segmennya, supaya lebih banyak lagi, lebih tumbuh lagi, lebih besar lagi bisnisnya di situ. Nah yang tipe ketiga nih yang jarang nih Pak Bi, yang tipe ketiga nih yang jarang, yaitu pelaku bisnis
yang pada saat dia merencanakan bisnisnya, itu nggak cuma mikirin gimana caranya bisa masuk ke sebuah pasar, ke entry, atau nggak cuma mikirin gimana caranya supaya udah masuk terus tumbuh gitu ya. Tapi dia juga udah mikirin nanti begitu sudah tumbuh sampai di titik tertentu kapan mesti exit. Nah, itu disebut tadi exit strategi. Nah, kenapa ini jarang? Karena common sense pelaku bisnis itu mereka ketika merencanakan sebuah bisnis jarang sekali mereka memikirkan exitnya. Nah, kan baru mau masuk, ngapain dipikirin exitnya? Nah, itu kan jadi logika dasar gitu ya, jadi logika ya common sense gitu ya. Nah, tapi ada pelaku bisnis yang memang dia membentuk sebuah bisnis, tapi dia memikirkan nanti misalnya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ini harus dipikirkan exit strateginya karena dia tahu bahwa sebuah bisnis itu ada life cycle-nya, produk ada life cycle-nya gitu ya, nggak ada produk akan bagus terus lama-lamanya, ada life cycle-nya sehingga perlu dipikirkan berbagai exit strategi. Nah, kalau berpikir exit strategi ini orientasinya bukan lagi cuma sekedar profit, bukan cuma sekedar pertumbuhan penjualan, pertumbuhan aset, tapi yang dipikirin adalah value dari bisnisnya gitu. Jadi value dari bisnis ini kira-kira 5 tahun ini targetnya mau berapa kali lipat nih, misalnya gitu ya. Atau 10 tahun lagi nih kira-kira mau berapa kali lipat. Nah, pada saat sudah mencapai itu, oke, itu saatnya kita check out gitu. Saatnya kita exit. Nah, nanti pengertian exitnya ini seperti apa? Nah, itu ada macam-macam, Abi. Ya. Seperti itu. Ya. Oke. Cukup jelas nih, teman-teman. Jadi, selama ini saya jarang sekali membahas ini. Karena saya tahu saya bergaul dengan teman-teman yang lagi semangat masuk ke dalam bisnis. Jadi, jangan ditakut-takutin sama exit. Tapi dengan adanya pandemi ini, tidak bisa tidak, kita harus mulai berhitung. Ya. Nah, tadi ada product life cycle, ada juga business life cycle. Ya. Jadi, contohnya dengan adanya pandemi ini, semua orang sekarang berlomba-lomba masuk ke dalam internet. Ya. Artinya kalau kita berbisnis berbasis internet, itu life cycle-nya kan panjang. Ya. Sekarang ini kalau kita melayani Y generation itu sudah sangat sadar internet. Jadi mereka berbisnis juga pakai internet, jadi reseller, jadi dropshipper, jadi agen, jadi ya macam-macam lah ya. Nah, kalau kita melihat the next generation, yaitu generasi Z atau generasi post milenial, ya seumuran anak Dion lah gitu ya. Itu yang namanya anaknya Mas Dion yang namanya Barka, yang baru umur 6 tahun, itu kerjaannya, 7 tahun sekarang ya, itu kerjaannya bikin konten. Dan konten itu macam-macam gitu ya. Ada animasi, ada pakai aplikasi, ada macam-macam. Nah ini silakan diceritakan sedikit dan mungkin juga perlu diceritakan bagaimana the next ini seperti Siva yang ikut lomba kompetisi internasional lewat internet. Nah ini kan sesuatu yang di zaman saya atau bahkan di zamannya Dion aja main drum pakai internet itu agak-agak lucu gitu ya. Kalau nggak ada penonton tuh aneh. Tapi ini the next itu sudah sudah dengan enak aja dia nari di depan di depan laptop atau di depan handphone itu dia bisa ekspresinya lepas seperti kalau ada penonton. Bisa cerita sedikit ya? Tentang apa, Siva? Ya, Siva atau Barka. Iya, jadi anak-anak sekarang generasi, kalau Siva tuh generasi masih masuk generasi Y, Z ya, generasi Z. Udah Z ya. Nah, udah Z. Kalau Barka tuh generasi Alpha dia masuknya. Jadi lebih ngelotok lagi nih sama internet ini. Kalau yang Alpha nih, gitu ya. Jadi bedanya kalau yang kakaknya nih si Siva ini dia dia memang dari lahir udah ada internet. Tapi kan evolusi sosial medianya belum sebanyak sekarang gitu ya. Jadi along the way, jadi dari kecil tuh belum terlalu terekspos dengan sosial media, belum terekspos dengan konten-konten YouTuber lah, apa kayak gitu-gitu ya.
Nah kalau yang kecil nih si Barca nih umur 7 tahun udah apa namanya, kalau main game padahal nggak lagi online nih, main game sendiri aja gitu. Misalnya main Roblox gitu atau main apa gitu. Dia ngomong sendiri gitu. Hey guys, jadi gini guys, ini kita belok kanan nih guys gitu. Padahal nggak lagi online, nggak lagi ini. Jadi udah kayak attitude-nya tuh udah attitude siap jadi influencer gitu, siap siap online gitu. Itu anak-anak sekarang kayak gitu. Padahal nggak lagi online, lagi main sendiri aja gitu. Guys, lihat nih guys, oh gitu. Jadi kayak kayak udah siap gitu, udah siap untuk apa namanya tampil di panggung digital gitu, udah siap gitu mentalnya. Kalau Ya. kalau kita enggak gitu ya, Pak Bi. Nah, ini yang dimaksud dengan kita harus memperhitungkan bisnis kita itu berbasis kepada generasi yang kita layani. Jadi, oke, keripik pisang. Keripik pisang itu barangkali generasi baby boomer suka. X juga suka, karena itu alat untuk me time gitu. Nah, apakah generasi Y juga suka dengan keripik pisang? Apakah me time-nya itu dengan keripik pisang? Ataukah generasi next, generasi alpha, itu masih makan keripik pisang apa enggak? Jadi, pebisnis keripik pisang harus mikirin sampai ke sana. Kapan? Misalnya, waduh, ini generasi alpha ini kayaknya nggak suka keripik pisang. Berarti sekian tahun lagi gua harus exit. Nah, Ya, itu kira-kira gimana ya penjelasannya? Yang lebih lebih mendasar. ya. Jadi mengenai exit strateginya dulu ya Pak Bi ya. Ya, Exit strategi itu ada dua macam. Ada exit strategi yang memang kita yang inisiasikan. Jadi kita memang udah persiapkan nanti apapun yang terjadi itu exit di waktu tertentu gitu, udah di setting, udah di planning gitu ya. Nah itu biasanya tujuannya macam-macam tuh. Ada yang tujuannya, jadi exit strategi itu bisa bentuknya dalam bentuk melepas resiko atau melepas kepemilikan untuk misalnya cash out. Ya, cash out tuh jadi begitu dia udah yakin ini value-nya nanti akan naik sekian kali lipat di tahun sekian, aku jual lah bisnis gue gitu ya. Nah akhirnya begitu dijual cash out ya, dia dapat cash. Ya, itu untuk dapetin gain ya, dalam bentuk income tambahan di luar sales ya. Jadi cash out gitu. Nah ada juga yang diinisiasikan tapi bentuknya melepas saham sebagian gitu ya, melepas saham sebagian uh, untuk dalam rangka mengurangi resiko. Kalau misalnya kita ownership-nya 100% di sebuah bisnis kan resikonya 100% juga Pak Bi. Walaupun ya, untungnya 100% gitu kan. Nah, tapi kan kalau lagi bagus terus ya enak-enak aja gitu. Tapi kan ada kalanya nanti ini begitu udah nggak kelihatan bagus lagi bisnisnya, kan harus berbagi resiko nih gitu. Nah, biasanya di situ bisa mulai melepas kepemilikan sebagian, entah itu dilepasnya ke publik ya dalam bentuk initial public offering atau dilepasnya kepada investor-investor yang di-invite gitu ya, investor-investor yang di-invite sehingga resikonya jadi di-share gitu. Itu bisa juga gitu ya. Jadi tujuannya tadi yang pertama cash out, benar-benar ngambil apa duit gitu ya, jadi cash. Yang satu lagi mengurangi resiko. Nah, yang ketiga itu adalah kita menyusun exit strategi, tapi bukan untuk kita yang menginisiasikan. Kita persiapan kalau nanti terjadi sesuatu, entah itu perubahan perilaku pasar misalnya, atau misalnya tiba-tiba ada perubahan teknologi, atau ada perubahan uh, apa sosial budaya yang terjadi di masyarakat misalnya gitu ya, yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan bisnisnya gitu ya. Atau katakanlah yang simpelnya gini deh, kan bisnis itu kan ada life cycle-nya. Kalau lagi growing oke gitu. Tapi kan lama-lama ada mature kan. Lama-lama bisnis itu bisa, industri itu bisa matang gitu, dan ketika matang udah nggak bisa tumbuh lagi. Nah itu kita udah harus mempersiapkan diri untuk siap-siap. bisa siap-siap exit gitu. Nah jadi ada yang exit itu karena memang kitanya yang menginisiasikan, tapi ada yang memang situasi eksternalnya memaksa kita untuk exit gitu ya. Biasanya kalau ada perubahan perilaku pasar atau perubahan teknologi Pak Bi, itu yang paling Ya, paling signifikan teknologi, karena teknologi kan mendisrupkan, mendisrupsi industri gitu. ya situasi makro lah ya sifatnya ya. Situasi makro lah gitu. Termasuk pandemi ini situasi makro. Ya pandemi ini juga salah satu situasi makro. Ya, oke. Jadi teman-teman tergantung juga kepada tipe dari pebisnisnya juga. Ada tipe pebisnis yang
uh, agresif. Dia hanya mau bisnis kalau naik. Begitu dia mau turun, dan dia usahakan untuk second life cycle, dan tidak bisa melakukan inovasi, maka itu kemudian dia cash out, dia keluar. Atau dia bagi risiko sama orang lain. Ada juga tipe pebisnis yang ya udahlah segini-segini aja, yang penting pokoknya bisa bertahan hidup. Nah, ini kalau yang bertahan hidup ini ciri khasnya ya nanti kalau sudah mati ya buka usaha baru lagi. Nah, itu ada nggak tipe seperti itu ya? Ya, itu karakter ya, Pak Bi. Tapi yang tadi dibahas tadi barusan sama Pak Bi adalah, itu kalau bentuknya masih pilihan, itu masih bagus, Pak Bi. Artinya dia masih bisa milih gitu ya. Mau pilih yang jadi yang agresif, atau mau pilih, ya udahlah gitu, ini aja deh, jalanin terus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada pebisnis yang dia memang nggak bisa milih, Pak Bi. Jadi begitu karena pasar itu sudah berubah gitu ya, dia mau pindah atau dia mau berganti bisnis ya, mau banting setir gitu, nggak bisa, karena ada dipegangin kakinya nih, diborgol nih, diborgol sama berbagai macam nih, ada beban-beban bisnisnya gitu ya, dalam bentuk aset, dalam bentuk hutang piutang dan lain-lain gitu ya. Nah sehingga atau investasi yang udah terlanjur besar gitu ya, dia udah terlanjur investasi besar-besaran, sehingga nggak bisa cabut begitu aja gitu, dia harus mengubah aset-asetnya itu menjadi lebih liquid atau lebih lancar ya, lebih cair gitu, sehingga bisa dia cairkan terus dia baru bisa keluar. Nah ini yang situasi yang paling ngenes sih sebenarnya gitu, karena dia sebenarnya mau exit tapi nggak bisa gitu, karena digandulin sama ini. Jadi kalau bentuknya masih mau milih jadi cash out atau enggak gitu ya, situasinya masih bisa memilih, itu masih skenario yang paling bagus gitu. Nah yang bahaya tuh yang skenario-nya nggak bisa milih tadi itu, Pak Bi. Ya. Gitu. Nah, ini mulai menarik nih. Karena dengan adanya pandemi ini anak saya yang lain, yang pengacara itu laku keras karena kasusnya adalah kasus perusahaan yang tadi itu harus pisah, kemudian pembagian aset dan segala macam. Nah, ini nggak mudah itu, karena aset itu ada yang tangible dan ada yang intangible. Nah, ini perlunya kita mengetahui aset intangible kita. Ya, contohnya misalnya, kalau brand itu ada sesuatu aset intangible. Intangible itu artinya gaib, tidak ada angkanya. Nah, bagaimana brand itu kemudian dirubah menjadi sebuah angka dengan melakukan brand evaluation. Nah, ini biasanya dilakukan ketika perusahaan mau dijual atau due diligence. Sementara kalau saya idealnya adalah setiap tahun dilakukan due diligence atau dilakukan valuation, agar supaya ketika ada investor mau masuk atau mau IPO atau mau cash out, itu kita tahu berapa sih nilai bisnis kita, baik yang sifatnya fisik maupun yang non fisik. Ceritakan, Yan. Ya, jadi situasinya kayak tadi ya, orang kenapa sih nggak bisa milih gitu? Kalau mau exit kok nggak bisa milih gitu, karena digandolin tadi sama. Nah biasanya ini digandolin ini sama aset nih, Pak Bi. Nah aset ini yang menjadi, jadi kan kenapa sih dia disebut aset? Masih disebut aset kalau ada nilainya atau ada value-nya gitu ya. Nah masalahnya value ini bisa ditransfer atau enggak gitu kan, itu problemnya. Jadi misalnya ada satu aset, ada nilainya, begitu tiba-tiba situasi pasar berubah, dia harus banting setir. Kalau asetnya bisa ikut dibanting atau bisa ikut ditransfer ke arah setir baru ini, itu nggak masalah gitu ya. Nah yang jadi problem adalah punya aset gede, nilainya awalnya bangga gitu ya sama aset itu, wah aset gue gede banget nih nilainya gitu. Tiba-tiba karena ada perubahan pasar, nah tiba-tiba aset itu nggak ada nilainya. Nah itu yang menjadi beban tuh itu, Pak Bi. Jadi yang tadinya harusnya itu jadi aset, tiba-tiba menjadi bukan aset lagi, jadi beban gitu ya. Nah itu biasanya aset-aset yang berpotensi seperti itu cenderung berbentuk fisik gitu, Pak Bi. Aset-aset fisik. Karena kalau aset fisik itu kan
dia sifatnya nomor satu selalu menyusut. Ya, misalnya apapun ya, mobil, peralatan elektronik, gedung, segala macam itu semua pasti ada pengeroposan. Makanya kalau di keuangan tuh selalu ada yang namanya beban depreciation gitu, atau penyusutan. Depreciation. Karena aset fisik selalu menyusut, jadi didiemin aja itu menyusut gitu ya. Terus yang kedua, aset fisik itu peruntukannya itu spesifik. Jadi misalnya masuk ke bisnis hotel, bangun gedung dong, ya kan? Bangun gedungnya bentuknya apa? Hotel gitu ya. Kalau bentuk gedung hotel kan ada kamar-kamar kecil gitu ya, terus ada lobby, ada apa. Nah tiba-tiba bisnis hotel misalnya karena suatu hal tutup aja gitu ya, industrinya mati gitu ya, terpuruk gitu. Nah terus dia mau banting setir, misalnya jadi bisnis ini, misalnya bisnis exhibition gitu ya. Nah terus dia mau alihin gedungnya. Nah kan kalau exhibition butuhnya beda, gedungnya bukan gedung kayak hotel, tapi bentuknya gedungnya yang hall gitu ya. Terbuka ya. Terbuka. Nah berarti kan dia harus convert, kalaupun misalnya bisa gitu ya, direnovasi dan sebagainya, biayanya dan waktunya itu akan sangat luar biasa besar gitu, tuntutan biaya dan waktunya. Sehingga aset fisik itu memang cenderung lebih spesifik peruntukannya gitu. Nggak semudah itu kita transfer untuk kepentingan yang lain atau untuk tujuan yang lain itu susah gitu. Nah yang ketiga, aset fisik itu biasanya menimbulkan beban yang besar gitu. Jadi kayak misalnya apapun asetnya itu pasti ada maintenance. Nah maintenance ini bisa besar sekali gitu ya. Maintenance pabrik misalnya, maintenance mesin. Jadi didiemin aja nih aset fisik ini udah langsung menuntut banyaknya liabilities gitu. Nah jadi kalau mau kita memiliki kemampuan untuk aset strategi, saran saya sih jangan terlalu rely on kepada aset fisik. Tapi bangunlah aset intangible aset itu, yang non fisik tadi gitu ya. Ada macam-macam, ada paten, ada leadership, ada knowledge, information, dan yang salah satu yang dominan adalah brand gitu ya. Brand itu menjadi salah satu aset non fisik atau intangible yang luar biasa, itu bisa menggeser atau bisa menentukan cara dia bermain di bisnisnya itu gitu Pak Bi. Ya, contohnya kayak yang dilakukan oleh Coca-Cola ya Pak Bi ya, contohnya. Ya kan itu. Ya, Coca-Cola itu hampir semuanya dia maklun. Dia maklun dari botolnya, sirupnya, bottlingnya, mungkin yang dimiliki cuma brand aja. Sama kayak Nike. Nike itu nggak punya pabrik. Jadi aset fisiknya nggak punya dia. Yang dia punya itu ya desain, produk desain, business konsep, kemudian brand, terus itu yang membuat dia harganya luar biasa. Nah, di zaman sekarang itu sudah menjadi sesuatu yang keniscayaan baru. Seperti Gojek itu tidak punya aset fisik sama sekali, boleh dikatakan begitu. Dia cuma punya laptop, laptopnya pun juga punya orang masing-masing. Gitu. Kemudian sementara dia punya kekayaan yang paling besar adalah aplikasi yang ada di handphone kita masing-masing. Nah, itu di zaman sekarang itu sangat memungkinkan. Jadi teman-teman untuk mengurangi risiko, maka sarannya Mas Dion, perkecil sajalah yang namanya aset fisik. Kalau misalnya Anda mau bikin produk, ya mungkin 80% sebelum finish itu diserahkan pada maklun, kemudian yang 20% aja kita garap sendiri. Nah, itu memperkecil risiko exit strategi, di mana makin tinggi entry barrier-nya kita bangun, makin besar entry barrier-nya, exit barrier-nya yang kita akan tanggung. Nah, itu seperti itu mungkin bermanfaat buat teman-teman. Nah, ini gimana nih, Yon? Karena mungkin teman-teman itu belum sampai memikir ke sana. Tapi kita perlu kasih alarm bahwa bisnis yang benar itu memang kita harus melakukan valuasi-valuasi, baik untuk kepentingan growth maupun untuk kepentingan exit. Silakan, dijelaskan. Iya, jadi bisnis kalau yang orientasi ketiga ya, di mana selalu memperhitungkan kapabilitas untuk melakukan exit strategi, maka bisnis itu bukan sekedar profit tadi kan, bukan sekedar profit, terus juga bukan cuma sekedar sales growth gitu ya, salesnya tumbuh terus gitu ya, tapi dia juga mikirin value
gitu ya kan. Kalau di valuasi ini macam-macam nih, bisnisnya ada nilainya, lalu aset fisiknya ada nilainya, aset non fisiknya ada nilainya. Nah, sehingga yang di tracking itu bukan cuma sekedar sales, tapi yang di tracking juga value-nya gitu Pak Bi, dari semua aset-asetnya. Nah itu tadi tapi problemnya, kalau aset fisik, kita rely on hanya aset fisik, kalau bisa misalnya aset fisik itu bisa kita bawa juga pada saat banding setir, nggak masalah gitu ya. Nah tapi kan kita tahu banyak kasus di lapangan itu yang justru aset fisik malah jadi beban nih gitu. Awalnya gagah gitu ya, wah ini aset fisik keren nih gitu ya, nilainya gede. Tapi begitu ternyata ada tuntutan harus berubah, aset fisik ini justru malah menjadi penghalang dia untuk pindah gitu kan, untuk exit dari situ. Nah sehingga kalau aset fisik ini divaluasi, mungkin pada saat situasi normal mungkin nilainya tinggi gitu ya. Tapi pada saat nggak ada nilainya lagi karena ada tuntutan baru gitu ya, misalnya karena semuanya banting setir ke internet, ya tiba-tiba retail chain gitu menjadi malah jadi beban gitu kan, ketimbang jadi aset. Nah itu kan tiba-tiba value-nya menjadi jatuh gitu Pak Bi, aset fisik. Jadi kalau misalnya kita valuasi pun jadi kecil nilainya. Tapi kalau misalnya brand contohnya gitu ya, begitu ada perubahan yang ini deh dari toko biasa menjadi e-commerce misalnya, itu kan salah satu disrupsi pasar ya. Nah kalau dia yang lebih dominan adalah value dari brandnya gitu ya, nilainya ketimbang seluruh aset fisik jaringan distribusinya misalnya. Nah itu dia lebih enteng keluarnya Pak Bi, karena dia pegang satu aset yang bisa dia bawa ke tempat yang baru gitu. Bisa dia bawa ke ranah e-commerce, which is brand. Kan kalau brand kan mau di e-commerce bisa, mau di retail bisa gitu ya. Jadi itu akan jauh lebih fleksibel gitu ya. Nah gambarannya gini aja Pak Bi, misalnya kita nih Pak Bi, kita partneran gitu ya, ada satu bisnis kita jalanin. Nah terus kita janjian semua aset fisik itu semua miliknya Pak Bi misalnya gitu ya. Nah terus saya cuma pegang aset brand aja, pokoknya brand itu punya saya gitu ya, punya aku. Nah yang aset fisiknya cuma semua punya Pak Bi. Nah terus tiba-tiba terjadi sesuatu, terus akhirnya harus banding setir. Nah kira-kira ya siapa yang lebih gampang pindah nih dari industri lama, saya atau Pak Bi? Pasti kan saya gitu ya. Saya akan keluar dengan mudah karena nggak ada beban. Nanti tinggal cari partner baru yang bisa kerjasama untuk sharing aset fisiknya. Karena saya pegang brand. Tapi Pak Abi yang tadinya mungkin punya pabrik, punya jaringan retail segala macam, itu semua punya Pak Abi aset fisiknya. Tapi nggak ada brandnya, karena brandnya saya bawa kan. Yeah. Nah apa yang terjadi? Udah harus nanggung aset ini gitu ya, dengan seluruh biaya-biayanya, dengan seluruh utang-utangnya. Tapi Pak Abi juga nggak punya brand buat jualan gitu kan. Harus bangun brand lagi dari nol. Jadi resikonya besar sekali kalau hanya rely on aset fisik tanpa membangun brand, ya. Khususnya di situasi di mana terjadi disrupsi pasar yang menuntut terjadinya exit strategi. Itu Pak Bi. Ya, ini yang terjadi pada Sariwangi ya. Kalau kita belajar dari Sariwangi, itu pada tahun 1999 itu merek Sariwangi dibeli sama Unilever. Nah, dapat ini nih, dapat cash in dia, dapat uang besar, pabriknya dibesarin. Nah, untuk menjamin bahwa dia tetap bisa jualan, dia bikin kontrak jangka panjang, ya. Jangka panjang sama Unilever, yaitu selama 20 tahun Unilever tetap membeli atau membuat teh Sariwangi di pabriknya dia. Nah ternyata waktu itu habis. Jadi tahun 2009 itu diputus anunya. 2009 nggak salah. Itu diputus kontraknya. Jadi karena sudah jatuh tempo sehingga tidak diperpanjang ini untuk bikin teh di pabrik Sariwangi. Gitu. Jadi akhirnya Unilever dia bikin pemegang brand Sariwangi, dia bikin tehnya di tempat lain. Gitu. Nah, lebih cilakannya lagi, Sariwangi ini menjual pabriknya ke tempat di mana Unilever
bikin teh lagi. Jadi, akhirnya betul-betul lepas semuanya. Brandnya lepas, pabriknya lepas. Nah ini risiko bisnis yang harus kita perhitungkan. Jadi apa namanya? Ya paling nggak kita paham ya. Jangan sampai kita buta sama sekali, nggak tahu apa-apa. Pokoknya kita nyebur aja deh, yang bisnis lagi rame. Udah gitu, gimana nanti exit-nya kalau ada apa-apa? Ya gitar lah, gimana ntar. Gimana ntar? Nah ini, oke, kita tarik kembali, ya, setelah kita melanglang kemana-mana, kita tarik kembali kepada para startup nih. Ya. Jadi kan teman-teman UKM ini rata-rata kan startup. Nah, UKM ini mempunyai kelemahan, yaitu kecil. Sementara kalau korporat punya kelebihan, yaitu besar. Nah, ternyata setelah kita pelajari lebih dalam lagi, kebesaran dari korporat ini justru menjadi kelemahannya. Karena kalau mau ganti formula saja, itu rapatnya bisa bertahun-tahun. Ya. Jadi ketika Indomie mau meluncurkan Indomie Nusantara, itu R&D untuk rasa-rasa soto Indonesia itu butuh waktu, lama. Tapi kalau UKM, hari ini jualan bakso, besok ada pesanan soto 100 porsi ya dilayani. Nggak masalah itu. Tanpa rapat, tanpa R&D. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya UKM ini adalah pewaris tunggal dari budaya lokal. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh korporat. Nggak ada korporat yang yang mewarisi budaya lokal. KW-KW bisa. Ya. Jadi, sate Senayan itu masih kalah enak sama sate di depan RSPP, Rumah Sakit Pertamina. Karena itu betul-betul asli gitu. Jadi nggak ada R&D, nggak ada usaha untuk kacangnya diganti dengan separuh dengan apa gitu yang lebih murah gitu, nggak ada gitu-gitunya. Sehingga betul-betul itu asli dan original. Menurut Mas Yon gimana? Iya, betul, Robi. Jadi kalau yang startup kan lebih kecil ya, ukurannya kecil biasanya. Nah, ukuran kecil ini justru kelebihannya adalah dia lebih fleksibel. Kalau misal terjadi ada disrupsi pasar, ada perubahan segala macam, dia mau exit lebih mudah gitu ya. Tapi kan bisnis nggak mungkin kecil terus dong, kan pengennya kan bertumbuh, tambah besar. Nah, yang jadi tuntutan itu adalah gimana caranya kita planning ketika bisnis itu terus bertumbuh menjadi besar, tapi tidak menciptakan kekakuan bisnis gitu. Nah itu yang kadang-kadang perusahaan korporat itu lengahnya di situ. Jadi hanya berfokus pada pertumbuhan size bisnis, pertumbuhan aset, tapi tanpa disadari pertumbuhan itu akhirnya menciptakan exit barrier karena justru jadi semakin kaku gitu ya. Nah itu harus di maintain bahwa ketika tumbuh menjadi besar juga harus di maintain kelenturan bisnisnya supaya ketika dituntut ada exit strategi bisa keluar gitu dari kategori itu. Oke, sekarang saya ingin menyoroti tentang growth strategy. Ya. Kalau teman-teman UKM itu, ini jarang nih. Kalau ceritanya Pak Budi kan ada pemilik konsep yang masih di atas kertas datang ke modal Ventura untuk dimodalin supaya bisa melahirkan produknya itu. Dan itu biasanya kecil-kecilan, tapi untuk menunjukkan bahwa produk ini bisa dilahirkan. Nah, setelah itu baru kemudian mencari pemodal yang lebih besar untuk kemudian memproduksi secara besar-besaran. Nah, ini adalah cara membesarkan bisnisnya. Nah, yang belakangan marak itu adalah franchise atau bahasa sekarang dibilang kemitraan. Ya. Idealnya itu sebetulnya yang kata Dion tadi bilang,
bahwa kalau kita punya usaha, kita bikin cabang, itu ya dengan modal kita sendiri. Itu paling paling efisien dan paling ideal. Tapi juga sekaligus ketika kita buka cabang, kita memperbesar aset fix. Fix aset kita menjadi memperbesar. Yang nantinya ketika kita mau exit itu malah menjadi beban. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian muncullah konsep franchise, di mana berbagi risiko terhadap aset fisik. Misalnya, kalau buka restoran satu, terus kemudian buka cabang, artinya harus punya gedung untuk restoran yang kedua. Mengurangi risiko boleh, yaitu dengan menyewa daripada membangun. Oke. Nah, ketika franchise, itu risiko dibagi kepada pemilik franchisee-nya. Di mana gedung dia sudah ada, orang sudah ada, alat sudah ada, tinggal produk konsep, business model, sama supply chain, dan juga tenaga kerja. Nah, ini risikonya di mana nih Mas Dion? Kalau misalnya kemudian teman-teman itu, saya mau pilih franchise untuk growth hack. Menurut Mas Dion gimana? Ya ini apa namanya? Itu sih berbagai macam cara ya untuk grow nih, Pak Bi. Ada yang tadi kalau yang dia buka sendiri, biayain sendiri, bangun aset sendiri, itu namanya strategi integrasi. Ya. Jadi mengintegrasikan aset-asetnya menjadi tersentralisasi ownership-nya gitu ya. Nah itu tadi, itu yang kalau cara ini yang akhirnya malah memang gagah sih begitu dilihat laporan keuangan, asetnya banyak gede gitu. Kalau di total tuh total asetnya sekian triliun gitu misalnya ya. Jadi gagah memang ngeliat laporan keuangannya. Tapi itu lengah sebenarnya lengah karena di saat yang sama itu menjadi exit barrier atau menjadi kekakuan bisnis gitu ya. Dan kalau kita baca dari buku tuh Pak Bi, buku Jim Collins gitu ya, itu ada buku yang bikin From Good to Great, terus ada bukunya juga yang Why the Mighty Falls gitu ya. Itu dari penelitiannya dia, perusahaan yang justru yang kolaps itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah sangat besar dan umurnya sudah sangat lama. Itu justru berpotensi kolaps ketika terjadi disrupsi pasar. Bukan perusahaan yang baru mulai atau bukan perusahaan yang lagi merintis, itu justru malah ya kalaupun misalnya dia tutup, ya baru mulai anyway kan, belum rugi apa-apa gitu, belum nothing tulus. Tapi kalau yang udah besar ini itu ya kayak hukum gravitasi aja, makin tinggi jatuhnya makin kenceng gitu kan. Jadi yang Why the Mighty Falls ini itu harus alert gitu ya, harus waspada. Nah, supaya kita terhindar dari kita bisa menghindari itu, nah kita jangan melakukan strategi integrasi ini. Sebaiknya dihindari lah gitu ya, sebaiknya diperkecil lah, kalau misalnya nggak ada pilihan harus dilakukan seminimal mungkin. Nah itu bisa dengan cara kedua adalah ya kita outsourcing aja, itu cara kedua Pak Bi, sebelum ke partnership ya. Jadi untuk aspek-aspek aset yang kira-kira beresiko, udahlah kita nggak usah bangun, kita nggak usah beli, kita outsource aja lah gitu, kita beli aja lah gitu. Nggak usah bangun pabriknya, kita beli barang jadinya aja lah gitu misalnya. Itu cara kedua. Nah itu yang salah satu yang bisa meminimalisir resiko gitu ya, bisa membangun exit strategi tadi, tapi resikonya negatifnya jadi ketergantungan sama yang jual itu gitu, yang jual bahan baku itu. Jadi bisnis kita tergantung sama dia kualitasnya gitu kan. Jadi ada negatifnya. Nah yang ideal memang partnership. Entah apakah bentuknya alliance gitu ya, beraliansi, atau bentuknya dalam bentuk franchise gitu atau license ya, brand franchise itu juga termasuk dalam bentuk partnership, sehingga lebih ideal dalam hal membagi resiko. Nah, cuman ini Pak Bi, resikonya alliance atau partnership ini itu ibarat kayak orang nikah aja. Kayak orang nikah, potensi konfliknya besar gitu. Karena kan udah dua pihak yang berbeda atau tiga pihak yang berbeda ya, itu saling bekerja sama tapi setara gitu kan. Nah kayak pernikahan aja, jadi potensi konfliknya besar, terus kalau ada masalah, wah itu jadi runyam kemana-mana gitu. Walaupun secara resiko exit strateginya lebih baik aman, gitu ya, lebih aman gitu. Jadi kayak gitu Pak Bi. Ya.
Maaf nih, batuk-batuk. Ya, jadi ini memang apa namanya, semua itu harus diperhitungkan resikonya. Makanya mengapa pemain bola pun juga butuh coach, butuh mentor. Itu sebetulnya untuk memberikan apa namanya, second opinion ya. Bahwa apalagi dalam bisnis itu banyak mentor-mentor yang bagus ya. Kita pilih aja. Tadi Mas Dodi Ganjar juga sudah posting bagaimana cara memilih mentor yang bagus, gitu ya. Dilihat dari track record, dilihat dari pengalaman dan segala macam. Sehingga teman-teman yang baru mulai ini tidak perlu menanggung risiko, ya. Tidak perlu menanggung risiko, sehingga risiko bisa diminimize. Ini yang apa namanya? Oke, rangkuman dari saya itu tadi. Waktunya sudah 1 jam, masih ada setengah jam lagi untuk tanya jawab. Pertanyaan. Ya. Ya, kita jawab pertanyaan. Dion bisa baca nggak dari situ? Karena kalau Papa agak sedikit burung. Bisa sih, kelihatan. Oke. Ini ada dari atas, ada pertanyaan. Oh, ini yang pertama nih, Pak Abi, sebetulnya yang bagus itu bagi UMKM, apakah membesarkan logo atau membesarkan store? Mana dahulu yang lebih utama? Ya. Dari pertanyaannya ketahuan Anda bukan follower saya. Ya, itu. Dari pertanyaannya. Karena kalau follower saya pasti sudah baca postingan-postingan saya bahwa logo itu bukan brand. Saya tahu maksud Anda. Apakah lebih baik memperbesar brand dulu atau memperbesar toko dulu, kan gitu ya. Jadi atau bahasa anak sekarangnya branding dulu apa selling dulu, Pak Abi, kan gitu ya. Nah, ini saya terjemahkan dengan bahasa sekarang aja. Jadi kalau Anda itu skalanya masih UKM, udahlah Anda dagang aja dulu, ya. Besarkan dulu bisnisnya. Apa namanya? Kecuali Anda mau jadi UKM yang cerdas, membangun bisnis berbarengan dengan membangun reputasi alias brand. Itu jawabannya. Oke. Ada lagi? Lanjut, Kan? pertanyaan berikutnya. Ini dari Kang Yanto. Nah, ini Kang Yanto nih. Ini teman lama nih. Om, katanya, langkah awal seperti apa untuk brand rejuvenation? Padahal brand lama sudah sangat melekat pada stakeholders, khususnya customer. Jadi pertanyaannya lebih kepada brand rejuvenation. Langkah awal apa yang sebaiknya dilakukan untuk brand rejuvenation? Oke. Kita sudah sepakat dulu bahwa yang namanya brand itu bukan logo, bukan merek, bukan packaging, bukan iklan. Karena brand itu adalah persepsi yang ditimbulkan oleh yang tadi disebutkan. Persepsi yang timbul karena lihat logo, persepsi yang timbul karena lihat merek, persepsi yang timbul karena lihat packaging, persepsi yang timbul karena lihat iklan. Itu adalah brand. Ya. Jadi brand adalah persepsi. Ini dikatakan oleh banyak pakar, ya, termasuk apa namanya, Walter Landers mengatakan bahwa product are made in the factory, but brand created in the mind. Ya. Produk dibikin di pabrik, tapi brand diciptakan di benak konsumen. Terus katakan RS juga, marketing is not the battle of product. Marketing is the battle of perception. Jadi sekali lagi, persepsi. Ya. Brand adalah persepsi. Nah, kalau mau merejuvenate persepsi, merejuvenate brand, maka kita mesti melihat dulu apakah terjadi pergeseran, pergantian dari apa namanya, konsumennya. Ya. Kalau zaman Om dulu, itu ada radio namanya Prambors. Ya. Prambors itu terkenal dengan 1525. Nah, ketika pendengarnya itu bergeser menjadi 10 tahun lebih tua, maka yang tadinya 1525 menjadi
25, 35. Nah, bagaimana dengan yang baru ini? Apakah Prambors ngikutin yang lama, atau Prambors tetap melayani yang baru masuk, yang dia harus sadar bahwa setiap generasi mempunyai selera yang berbeda. Nah, being relevant adalah mengikuti selera yang baru ini. Di situ baru timbul pertanyaan, apakah kita perlu rejuvenate persepsi dari yang baru ini? Nah, saatnya di situ. Jadi saatnya kapan Anda rejuvenate adalah ketika terjadi pergeseran pembeli atau konsumen yang tidak Anda sadari. Tahu-tahu sudah udah ganti aja. Tahu-tahu produk Anda tidak relevan. Itu bahaya sekali, itu harus diketahui ya. Itu jawaban saya, Mas Dion. Ya. Udah jelas ya, Kang Yanto? Kang Yanto ini siapa sih? Kang Yanto, ini klien. Oke, terus ada lagi pertanyaan, berarti aset yang memegang perorangan ya, bukan perusahaan. Ya, Dion aja yang jawab lah. Ya kalau masalah aset, apakah dipegang oleh perusahaan atau perorangan itu tinggal masalah RUPS sih Pak Bi, tinggal masalah kesepakatan para pemegang saham gitu ya. Apakah di resiko ini benar-benar dibagi per orang gitu ya untuk aset ini dan aset itu, atau ya udah kita tanggung bersama. Kalau tanggung bersama ya berarti atas namanya milik perusahaan. Tapi kalau mau dipisah, ini resiko lo, ini resiko gue gitu ya. Yang aset ini, yang ini aset lo gitu. Itu bisa dipisah berdasarkan perorangannya gitu ya. Tapi tadi kayaknya kejebak sama ini contoh tadi kan yang brand saya Pak Bi pegang aset fisik misalnya gitu ya. Kayaknya kejebak sama contoh itu. Tapi itu sebenarnya sekedar contoh aja. Sebenarnya yang poin pentingnya dari contoh itu adalah untuk aset-aset yang sifatnya memiliki risiko tinggi, contohnya seperti aset-aset yang bersifat fisik, itu sebaiknya sharing aja gitu. Jangan dikuasain sendirian. Karena apalagi kalau gede gitu nilainya, aset fisik gede, memang gagah gitu pada saat dilihat ini punya siapa, punya gue gitu, gagah gitu ya. Tapi itu tadi makin tinggi exit entry barrier-nya makin tinggi juga exit barrier ya gitu Pak Bi. Jadi dia makin berbahaya untuk bisnis. Jadi kalau yang aset memiliki resiko di sharing aja. Nah, untuk aset yang kita lihat ini bisa sangat fleksibel, bisa ditransfer pada berbagai macam konteks dan peruntukan gitu ya. Nah, aset ini yang kita kuasain gitu. Salah satunya adalah brand ya. Brand value itu salah satu aset yang sangat fleksibel dan peruntukannya itu bisa ditransfer kemana-mana gitu ya. Contohnya kayak brand Hello Kitty, kita udah nggak jelas lagi nih brand Hello Kitty produknya apa aja ya, udah macam-macam gitu, karena dia sangat fleksibel sekali. Nah, itu poin penting dari contoh tadi. Nah, terus pertanyaan berikutnya Pak Bia. Ya. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan nih. Oh nih. Masih ada dari bawah. Azkarski. Tergantung kepada akad pendirian bisnisnya. Itu. Yang mana yang ini? Selamat malam, tadi berbicara tentang tingkat resiko apabila mengintegrasikan bisnis terlalu beresiko. Itu kan untuk bisnis skala besar yang dimana tingkat investasi asetnya besar. Gitu Pak Bi. Ya. Ya, itu sudah dijawab sendiri. Iya. Ya. Terus saya mau tanya, ini tadi ada dari pertanyaan dari Lux Marjaya. Lux ya? Oh ya, Lux Marjaya. Saya mau tanya, apa saja yang membuat brand selalu diingat orang? Karena saya telah menjalani beberapa prospek door-to-door, banyak closing dan produknya berfungsi dengan baik, tapi tidak berkelanjutan. Ya. Begini. Kalau Anda menjual produk yang brandnya kuat, itu Anda tidak perlu kerja keras. Karena brand itu akan menjual dirinya sendiri. Tapi kalau Anda menjual produk yang brandnya nggak kuat, maka Anda harus menjadi salesman door to door untuk menjual produk itu. Mungkin orang itu beli karena suka dengan cara jual Anda.
ya. Tapi begitu dia pakai, dia kecewa, Anda tawarin lagi, ya dia bisa nggak mau, gitu. Ya. Tapi kalau kemudian brand yang kuat itu, brand yang dipercaya, brand yang memenuhi janji dari produknya, sehingga ketika dicoba kemudian memuaskan, dia kan beli lagi. Itu kekuatan dari brand. Ya. Jadi kalau ditanya, mulai dari mana? Ya mulainya dari membangun trust. Tinggal membangun trust-nya ke siapa? Membangun trust-nya kepada produknya, buatlah produk brand. Membangun trust-nya kepada orangnya, buatlah personal brand. Kalau membangun trust-nya pada korporat, maka buatlah corporate brand. Nah, jadi, karena pada intinya, menurut Steve Jobs, bukan menurut saya, brand adalah trust. Itu Mas Ian. Ya. Jadi gitu ya, Mas Lux Marjaya, bangunlah trust supaya bisnisnya berkelanjutan. Terus pertanyaan dari Askarski lagi, pertanyaannya kalau untuk level UMKM yang investasinya relatif rendah, apa sama tingkat resikonya? Ya. Ya, mungkin Dion bisa jawab itu. Kalau yang investasi relatif rendah, apa sama tingkat resikonya? Jadi gini, besar resiko itu bukan fix ya. Jadi bukan berarti, kalau bisnisnya triliunan sama bisnisnya ratusan juta, resikonya pasti besaran yang triliunan. Itu secara nilai uangnya gitu ya. Tapi resiko besar atau tidak itu relatif terhadap kemampuan dari si pemilik bisnisnya. Kalau misalnya bisnisnya triliunan, tapi kapasitasnya si pemilik bisnis itu memang dia memiliki modal misalnya itu adalah ratusan triliun, ya maka resiko 1 triliun mungkin menjadi kecil. Ya. Tapi kalau misalnya resiko 100 juta untuk pemilik bisnis yang modalnya dia cuma punya 20 juta misalnya gitu, ya maka resikonya menjadi besar. Jadi resiko besar atau kecil itu bukan dari nilai rupiahnya, ya, bukan dari nilai rupiah besar asetnya atau besar investasinya, tapi relativitasnya terhadap si ownernya itu sendiri, kemampuan permodalannya dan lain-lainnya, gitu, sumber daya yang dia miliki dan lain-lain. Jadi itu yang harus diperhitungkan, gitu. Yang diperhitungkan bukan nilai rupiahnya saja, tapi relatif terhadap perbandingan masing-masing kepemilikan tiap orang yang kapasitasnya beda-beda. Gitu, Babi. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, Ujang Wardiansyah, ya. Nah, jadi Ujang. Pak, strategi exit itu kan jika pasar sudah tidak relevan lagi. Tapi bagaimana jika produk itu berinovasi? Apakah akan menciptakan tren baru? Nah, itu yang tadi disebut oleh Pak B, the next life cycle. Jadi, suatu produk udah mau decline, diciptakan satu inovasi sehingga naik lagi. Decline lagi, inovasi lagi, naik lagi. Itu pebisnis memang begitu caranya. Jadi selalu membuat inovasi. Makanya disebutkan bahwa bisnis itu adalah tentang inovasi. Atau kalau anak sekarang bilangnya value creation. Jadi nggak cuma inovasi produknya, tapi juga value creation-nya. Kalau diinovasi tapi tidak ada value-nya, ya nggak akan naik juga. Ya, gitu kan. Ya, mungkin tambahan dari saya, Pak Bi, soal inovasi ini. Nah, karena banyak pemikiran bisnis strategi yang gini, daripada kita nunggu didisrupt orang, kita aja ngedisrupt duluan, gitu. Jadi kita aja yang ngerusak pasarnya duluan, daripada kita nunggu pasarnya dirusak orang, kita yang kelimpungan, gitu ya. Kita aja yang ngerusak pasarnya duluan. Nah, itu yang akhirnya muncul teori tentang bahwa bisnis itu is all about innovation, gitu ya. Itu teori-teori inovasi bisnis. Nah, jadi tapi ini harus siap nih mentalnya, bahwa berinovasi itu bukan cuma sekedar bikin produk baru ya. Nah, ini ada orang yang berpikir bahwa saya sudah berinovasi, saya banyak bikin produk baru. Nah, itu belum tentu itu bentuk inovasi. Ya, bisa saja bikin produk baru itu hanya sekedar memperlebar produk varian, tapi tetap menggunakan atau mengandalkan proses atau sumber daya yang sama. Ya, itu belum itu inovasi tapi sifatnya masih product improvement atau product differentiation lah ya, gitu Pak Bi.
Nah, kalau yang inovasi, yang benar-benar inovasi, itu memang dia benar-benar dia mendisrupt bisnisnya sendiri. Dia memang berubah, langsung pindah ke kolam baru gitu. Nah, itu yang inovasinya bentuknya adalah invention gitu ya. Jadi udah dia menemukan sesuatu yang baru dan dia pindah duluan gitu. Dia pindah duluan. Nah, itu yang kalau memang bisa memiliki kemampuan itu, ya itu sudah bagian dari exit strategi, Bobby. Karena kan untuk pindah ke kolam baru itu exit. Ya, itu exit. Tapi dia yang menginisiasikan, dia yang berinisiasi merusak pasarnya duluan. Jadi nggak nunggu dirusak sama orang lain gitu. Jadi itu apa namanya strategi inovasi. Gitu. Itu yang terjadi pada biru iklan tahun 2010 berguguran karena inovasi digital disruption. Oke. Ya. Lanjut. Pertanyaan. Ya, itu ada apakah tutup. Sorry, ini susah. Mau tanya apakah siapa ya dari kopi berikutnya ya? Gepuk siapa? Gepuk ya. Mas Yon, Pak Bi. Mas Yon, Pak Bi. Apakah untuk mau usaha saus juga menyiapkan exit-nya? Sedangkan saus digunakan terus-menerus, terutama untuk warung mie ayam bakso. Ya, nampaknya next session kita mesti bahas product level ya. Karena ini yang kita bahas itu sudah sampai kepada augmented product, tapi ini masih basic need. Jadi kayaknya perlu kita bahas juga. Supaya teman-teman juga menyadari gitu bahwa kita ini meng-cater siapa. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Ini dari Tears Madagaskar, Mas Dion, resiko yang lebih aman apakah lebih bagus franchise atau bagi hasil? Kita bangunkan toko dengan uang klien, tetapi sistem kita yang bikin. Ya. Abi mau jawab atau? Silakan, itu kan partnership tuh, bagiannya Dion. Ya. Lebih aman, jadi gini, prinsipnya mau bentuknya franchise atau bagi hasil itu kan bentuk kerjasamanya gitu ya. Atau pendekatannya. Tapi prinsipnya yang lebih aman, itu tadi yang prinsip yang kita udah bilang berkali-kali, Pak Bi. Jadi yang lebih aman itu kalau untuk asetnya ini kita identifikasi dulu. Mana yang kira-kira kalau kita mau growing, itu butuh nambah aset, tapi asetnya beresiko. Ya. Kan tiap bisnis beda-beda nih. Ada yang asetnya misalnya di bangunan, ada yang asetnya misalnya di mesin, gitu. Itu kan tiap bisnis beda-beda. Mana yang asetnya itu paling memiliki resiko, kalau misalnya terjadi perubahan bisnis, ini nggak bisa dibawa kemana-mana nih, jadi harus dibuang gitu ya, ini kan berarti kan beresiko. Nah, untuk aset yang sudah diidentifikasi itu beresiko, nah itu yang dikerjasamakan gitu, itu yang dikerjasamakan. Tapi untuk aset-aset yang, oh ini berharga nih, dan ini fleksibel, bisa dibawa-bawa, nah itu yang dipertahankan gitu. Nanti apakah bentuknya mau franchise atau bagi hasil, ya itu prinsipnya seperti itu. Jadi misalnya kalau ngebangun tokonya, nah itu kan berarti kan aset fisik tuh Pak Bi ya. Untuk bangun tokonya, ya itu kerjasama aja. Tapi untuk sistemnya, ya sendiri aja gitu. Jadi kita yang bikinin sistemnya gitu. Itu kan lebih aman. Karena kalau sistem kan intangible asset gitu Pak Bi ya. Kalau sistem. Di dalamnya ada knowledge, ada proses yang itu jangan di-sharing. Kalau di-sharing nanti resep rahasianya ini bocor kemana-mana. Gitu. Jadi kalau sistem itu dikuasain sendiri, tapi untuk bangun toko, hire orangnya misalnya, atau ngedatengin dapurnya, mesinnya gitu-gitu, itu di-sharing aja. Gitu. Karena itu kan berisiko semua. Gitu. Ya. Oke. Lanjut. Ya. Pak, apakah brand bisa dihitung secara nominal? Nah itu yang tadi. Brand valuation. Bisa, ya jawabannya bisa. Ada caranya, nanti mungkin di sesi yang lain kita bisa sharing. Oke. Pak Subandi Halim, jika saya owner Coca-Cola, apa menurut Pak Bi saya juga harus melakukan exit strategi? Ya, kalau owner Coca-Cola itu 8 huruf itu aja sudah lebih mahal dari seluruh aset, seluruh pabrik, seluruh bottling company yang dimiliki Coca-Cola di seluruh dunia. Gitu. Jadi ada joke yang mengatakan bahwa ada kata seluruh pabrik Coca-Cola itu runtuh bareng gitu ya,
maka pemilik merek Coca-Cola itu datang ke bank, terus bilang, tolong bangunin lagi pabrik saya, jaminannya merek ini. Itu udah bangun semua. Itu Ya, kekuatan dari intangible asset. Ya. idealnya begitu memang. Itu target semua impian semua brand ya, Bobby. Ya, nah, konon nih, saya nggak tahu nih, dia mungkin masih lebih update. Konon kabarnya bahwa sekarang brand itu bisa dijaminkan ke bank. Apakah setelah melalui brand valuation atau apa? Um, Biasanya sih kalau brand valuation itu lebih kepada para investor ya, Bobby. Hmm. Karena kan kalau brand itu kan, kalau brand di valuation, itu dia menjadi sebuah potential value, jadi nilai future, ya future value dari sebuah bisnis. Ya karena brand ini yang akan menentukan apakah bisnis ini ke depannya masih ada nilainya atau enggak gitu ya. Jadi biasanya itu yang lebih tertarik adalah para investor. Gitu ya, para investor itu akan tertarik untuk bekerja sama, baik itu sama-sama sharing ownership atau hanya sekedar memberikan pinjaman gitu ya. Nah kalau bank, saya nggak tahu kalau bank di luar mungkin lebih open minded ya dalam hal ini ya, bahwa intangible asset bisa menjadi suatu yang dijaminkan. Tapi di Bank Indonesia kelihatannya belum, Pak Bi. Kalau di Bank Indonesia kayaknya mayoritas masih mengandalkan ya fisik, ya asetnya ya fisik gitu. Ya, ya. Kalau nggak ada aset fisiknya ya beresiko gitu. Kalau mereka Ya. mikirnya begitu. Justru kebalik mikirnya. Makanya rezim perbankan di Indonesia kan menganut itu ya. Sehingga yang namanya pengusaha itu adalah yang 2% itu mereka yang punya aset untuk dijaminkan kepada bank. Jadi yang lainnya itu walaupun usahanya sama besarnya, kalau nggak punya aset untuk dijaminkan, ya dianggapnya UKM. Ya, jadi bank itu hanya Jadi, ngelihat book value ya, Pak Bi. Hanya ngelihat book ya, value, nilai sekarang. Tapi dia nggak melihat future value dari sebuah bisnis. Kalau investor dia ngelihat future value. Jadi mungkin betul. brand value lebih efektif ketika untuk transaksi atau bargaining power dengan para investor. Ya, baik IPO maupun perorangan ya. Ya, baik IPO atau perorangan. Oke, lanjut. Siapa lagi ya? Tadi James Siddiqui. Malam Pak Bi, mau bertanya perihal maklun untuk bisnis seperti ini, sedangkan saya lakukan di bidang bakery. Tapi saya jadi ketergantungan dengan vendor. oh Cara terbaik keluar dari masalahnya, apakah harus punya aset sendiri? Nah, ini begini, saya dan Pak Budi sepakat bahwa pemilik bisnis itu adalah pemilik brand. Kalau Anda memegang vendornya, tapi nggak pegang brandnya, satu saat yang punya brand pindah vendor, ada kolaps. Ya. Atau sama dengan pemilik distributor. Satu saat pemilik brandnya itu ganti distributor, maka Anda kolaps. Tapi at the same time, sebagai distributor, kalau Anda menguasai 99% distribusi dari produk Anda, dari brand Anda, dia punya bargaining power atau pressure power untuk bahkan membeli brand Anda. Demikian juga dengan vendor. Kalau Anda berikan kepada vendor seluruhnya, maklun hanya ke satu pabrik, pabrik itu punya bargaining power yang kuat, yang bahkan bisa membeli brand Anda. brand. Ya, ini terjadi ketika ada satu pabrik yang memproduksi 90% dari obat nyamuk Baygon. Ya. Nah, ketika minta dinaikin 500 perak, itu Baygon nggak mau, maka dia bikin sendiri merek. Dia bikin brand sendiri. Nah, karena supply-nya itu 90% dipegang oleh pabrik ini, otomatis begitu dia bikin merek sendiri, itu Baygon nggak kebagian merek, nggak bagian produk. Ya.
Sehingga pasarnya kemudian market share-nya diambil alih sama merek baru ini. Tuh ya. Jadi memang seni berbisnis itu memang macam-macam ya. Oke, ada lagi Yon? Ya. Mau tanya Pak Dion, jika pemegang saham, ini dari Wahyu Trianggoro ya, jika pemegang saham masuk dalam kinerja, apakah boleh mendapat gaji dan apakah gaji dianggap hutang ke perusahaan? Ini manajemen nih berarti ini pertanyaan betul. manajemen ya. Ya, jadi ada dua hal nih yang harus dipisahkan. Ada value dari ownership ya. Jadi value itu muncul karena pemegang saham atau pemiliknya sebagai pemilik. Tapi kalau ternyata pemilik ini juga seorang profesional, maka ada value lagi yang muncul di dalam manajemen itu bahwa dia punya skill atau dia punya suatu kemampuan yang menjadi sumber daya company. Dan itu harus di reward ya, harus diberikan kompensasi. Ya, mau bentuknya gaji, apakah bentuknya adalah nanti profit sharing atau apa itu pilihan aja. Misalnya pakai gaji, ya boleh. Jadi pemegang saham ketika dia ikut turun ke lapangan, ya ikut menjadi profesional, itu ya harus, kalau menurut saya ya harus digaji juga gitu. Karena ini dua hal yang berbeda nih, gitu. Dua hal yang berbeda. Ketika konteksnya dia sebagai pemegang saham, dia ownership value. Tapi ketika dia sebagai profesional, yaitu professional value. Nah itu harus di reward. Ya. Gitu Pak Bi. Ya, itu yang kejadian pada Pak Bi ya. Pak Bi pemilik tunggal perusahaan, tapi ketika dia jadi CEO, dibayar juga. Ketika dia menyutradarai film yang harus diproduksi, dibayar juga. Karena itu beda-beda yang di value-nya yang dibawa beda-beda. Ya. Ya. Jadi tetap profesional gitu, tetap profesional. Ya, tetap profesional. Oke, sekarang musim endorse, Sofyan oke. Apakah endorse produk ke artis yang berbeda-beda bisa berpengaruh terhadap brand produk kita, Pak B? Nah, ini mungkin kita akan bikin sesi lain ya, Yan ya. IG Live aja lah, IG Live. Oh, kalau iya. di workshop kan lengkap sekali ya penjelasannya. Nanti kita bahas khusus tentang endorse, brand ambassador, endorse atau model atau menjadi rekomendasi ya. Nanti kita bahas khusus ya. Oke. Ya. Kapan minggu depan mungkin kita atur waktunya. Boleh. Teguh Wibowo. Apakah ada studi kasus sebuah perusahaan dengan sumber daya yang relatif besar tapi gagal membangun persepsi bagi konsumennya? Nah, sebuah perusahaan dengan sumber daya yang relatif besar, tapi gagal membangun persepsi bagi customer-nya. Bukan mayoritas begini, Pak Bi. ini justru kebanyakan perusahaan begini kan. Ya, jadi membangun persepsi itu membangun intangible asset sebetulnya. Banyak yang gagal juga, karena ada yang udah terlanjur bikin pabrik, kemudian sudah bikin produk, sudah didistribusikan, ketika melakukan marketing communication pun gagal. Itu ada. Kebanyakan saya kebagian yang beginian nih, Mas. Jadi udah gagal sama buru iklan yang satu, nah baru panggil Pak Pi. Gitu. Ada yang setahun gagal, panggil Pak Pi, terus meledak. Ada yang dari awal sudah gagal, panggil Pak Pi, ya terus bisa membesar. Ada yang sudah gagal dari awal, panggil Pak Pi, terus kemudian gagal juga. Karena tidak komit dan tidak konsisten, itu bisa juga. Jadi macam-macam kejadiannya. Tapi banyak sekali pengusaha yang punya resources besar, tapi tidak mampu mengelola dengan baik. Karena apa? Karena tidak memahami pentingnya menjaga intangible asset. Ya, mereka hanya dagang atau hanya bisnis secara fisik saja. Ini banyak seperti itu. Oke, lanjut Mas Dion. Ya. Pak B, cara mengedukasi sebuah produk yang masih awam untuk masyarakat agar tidak prospeknya terlalu panjang dan berbelit-belit untuk memulai demand creation. Ini maksudnya dia nanya gimana caranya gitu ya?
Ya, Lux Majaya. cara mengedukasi sebuah produk yang masih awam untuk masyarakat agar tidak prospeknya terlalu panjang dan berbelit-belit untuk memulai demand creation. Ya, cara yang paling mudah itu adalah Anda cari dulu masalahnya, masalah di masyarakat. Jadi pendekatan problem solution. Problem di masyarakat itu apa? Anda bikinin produknya, produk Anda pasti laku karena dicari. Itu yang disebut dengan expected product. Jadi contohnya misalnya pandemi COVID-19. Apa sih masalah yang ada pada masyarakat? Masalahnya butuh sarung tangan, butuh masker, butuh hand sanitizer, butuh vitamin C, butuh empon-empon, nah, begitu semua masalah itu Anda sediakan solusinya, itu produk Anda pasti laku. Ya. Karena sudah dididik oleh masalah itu sendiri. Jadi Anda tidak perlu mendidik, karena dia sudah terdidik oleh masalah itu. Kemudian, kalau kedua, produknya baru, masyarakatnya nggak ngerti. Gitu. Gimana cara mendidiknya agar supaya masyarakat itu kemudian cepat paham, tidak berlarut-larut. Gampang, Anda menggunakan isu manajemen aja. Ya, produk yang tadinya tidak dibutuhkan bisa dibutuhkan, ya, dengan menjadikan misalnya produk ini adalah palang pintu, ya, misalnya obat merah. Obat merah itu hanya dipakai kalau anaknya jatuh butuh obat merah. Atau plester. Ya. Jadi plester itu hanya dibutuhkan ketika kejadian ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, itu nggak dibutuhkan. Nah, bagaimana caranya membuat plester ini dibeli meskipun tidak dibutuhkan? Yaitu dengan memposisikan plester itu adalah palang pintu dari setiap rumah. Kalau ada rumah yang tidak punya plester, artinya tidak sayang anak. Maka semua orang beli plester untuk menunjukkan bahwa saya sayang anak. Nah, seperti itu misalnya. Jadi ini adalah teknik-teknik yang demand creation tadi. Apakah, karena demand itu kan cuma dua ya, butuh sama ingin. Kalau dia sudah butuh, tapi nggak ingin, nggak terjadi sales. Dia tidak ingin, dia sudah ingin, tapi belum butuh, tidak terjadi sales. Demand creation itu adalah bagaimana yang butuh menjadi ingin, yang ingin menjadi butuh, gitu. Ya, itu kerjaan kita bertahun-tahun ya cuma itu. Jadi mau mengelola isu agar supaya yang butuh jadi ingin, yang ingin jadi butuh. Itu ya Mas Dion? Ya, Pak. Gimana? Masih mau lanjut atau mau udahan? Ini udah jam 9 nih. Udah kayaknya. Udah ya. Oke, kalau diterusin nih banyak banget nih masih. Oke, last pertanyaan terakhir. Ya. Heri Dharma tuh ya. Pak Bi dan Mas Dion, ketika suatu brand sudah identik dengan konsep tradisional dan ingin berubah menjadi konsep lebih modern, baiknya pakai nama brand yang sama atau membuat brand baru? Ya, kalau bicara produk tradisional, itu yang diperbarui kan cuma tampilannya. Tapi value tradisionalnya jangan dirubah. Ya. Nah, ini jadi misalnya kayak contohnya batik. Gitu. Atau misalnya gudeg. Atau misalnya lumpia gitu ya. Atau misalnya bakpia gitu. Itu jangan kemudian yang aslinya ditinggalkan. Gitu. Harus tetap value aslinya dibawa meskipun bentuknya baru. Atau tampilannya baru. Jadi itu yang di Rejuvenate hanya tampilannya aja. Tapi jangan the whole konsepnya dirubah juga. Itu Mas Yon. Jadi silakan sebelum kita tutup, Mas Yon kasih resume dari pembicaraan kita malam ini, khususnya tentang mengapa kita perlu menyiapkan exit strategi pada saat kita memulai sebuah usaha. Ya, jadi
kesimpulannya pertama, ketika memulai sebuah bisnis, jangan pernah berpikir bahwa kita akan menjalankan bisnis itu selama-lamanya, ya sampai kiamat gitu. Jangan pernah berpikir seperti itu, bahwa setiap bisnis itu ada life cycle-nya. Life cycle-nya beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, oleh karena itu kita selalu berpikir ketika memulai bisnis, jangan hanya berpikir masuknya saja, tapi juga harus berpikir nanti ketika dituntut harus keluar atau kita mau keluar, itu gimana caranya. Itu harus selalu dipikirkan. Nah, untuk melakukan itu tadi Pak Bi, jagalah keseimbangan antara kepemilikan asetnya. Jadi aset antara aset fisik dan non fisik itu tetap perbandingan itu tetap harus dijaga. Ya. Sebisa mungkin usahakan yang dominan adalah aset intangible-nya, yang non fisiknya, karena itu terbukti merupakan aset yang lebih lentur, gitu ya, yang lebih lentur, yang bisa kita pakai, yang menjadi sumber kekuatan kita kalau untuk melakukan exit strategi. Kalau hanya mengandalkan aset fisik saja, ya apalagi yang dikuasai sendiri gitu ya, nggak di-share resikonya sama yang partner yang lain, itu akan menghasilkan justru kekakuan bisnis atau yang disebut dengan exit barrier. Nah, untuk intangible asset yang bisa memperkuat kemampuan exit strategi kita, usahakan fokus pada membangun brand. Karena brand itu menjadi salah satu intangible asset utama yang terbukti dari kasus Coca-Cola dan kasus-kasus brand global lainnya, itu terbukti bahwa brand value sangat menciptakan atau sangat membuat bargaining power menjadi sangat tinggi ketika melakukan exit strategi. Itu Bobby. Ya, tiba-tiba terpikir sama saya nih, mungkin ada baiknya Mas Dion bikin program yang memadukan antara bisnis sama brand. Kan Mas Dion ini pelaku bisnis juga, pelaku brand juga gitu. Jadi untuk teman-teman yang muda-muda, yang baru mau mulai ini, paling enggak ada program di mana bisa terkoneksi dengan Mas Dion dan bisa mungkin belajar, berkonsultasi gitu ya, dengan program-program. Kita kasih judul, kalau UKM itu kan biasanya sukanya yang skill up gitu kan. Tapi skill up itu skill up yang tulisannya SCALE up. Nah, itu startup, skill up itu kayaknya menjadi sesuatu yang menarik. Nah, saya usul nih, kalau misalnya kita bikin program bukan hanya brand tapi juga bisnis, menggabungkannya, disebutnya misalnya bukan skill up dalam arti kata skill gitu ya, tapi skill up juga, cuman SKILL. Jadi skillnya yang dinaikin. Jadi bukan bisnisnya yang dinaikin, tapi orangnya dinaikin. Pengetahuan untuk bisnisnya itu dinaikin. Nah, gimana kalau Mas Dion nanti kita bikinin program buat teman-teman gitu. Siapa tahu ada yang minat gitu. Tolong kalau ada minat ditulis minat atau apa, setuju atau gimana gitu. Tuh pada bilang setuju. Ayo aja. Oke. Biar tambah seru. Biar tambah seru ya. Oke. Jadi 2021 ini udah bukan waktunya lagi berteori ini. Ya. Jadi teori sudah lewat. 2021 ini kita menghadapi tantangan yang real. Ya. Tantangan real itu apakah, yang pertama, COVID-19. Belum tahu kapan selesai. Meskipun sudah ada vaksin. Ya. Yang kedua, perusahaan sudah banyak yang tutup. Ya. Yang ketiga, banyak orang-orang yang tadinya profesional, sekarang mendadak pengusaha. Ini real nih Mas. Ini real. Bukan sesuatu yang direncanakan. Enggak, ini real. Sehingga perlu segera memadukan antara teori dengan praktek. Ini yang saya lihat belum banyak nih. Kebanyakan workshop-workshop itu teori-teori tok gitu. Jadi kalau Mas Dion melihat, saya kan Pak Pi kan juga bikin kompetisi ini, kompetisi itu. Tuh maksudnya kan sebetulnya, ayo dong ilmu yang sudah didapat dari workshop-workshop itu diimplementasikan, diaplikasikan gitu. Nah ini kalau Mas Dion mau ikut meramaikan, boleh juga nih. Jadi Pak Pi khusus untuk brand gitu, Pak Budi khusus buat bisnis, mungkin nanti Mas Dion
dibantu teman-teman, itu bikin aja yang namanya skill up UKM. Gimana? Skill up. Ya. Skill Ayo aja. kepandaian gitu ya. Kalian. Ayo, Jadi, Bobby. ya intinya sih sebetulnya mengajarkan teman-teman untuk menyusun business plan dan brand plan. Ya. Yang menjadi sebuah bisnis yang terukur. Jadi tetap boleh jadi UKM, cuma harus UKM yang cerdas. Jangan UKM yang serba, kok kamu nggak tahu? Loh, saya kan UKM, Pak. Loh, kok kamu kok masih belum mulai-mulai? Saya kan UKM. Kamu kok masih kecil-kecil aja? Saya kan UKM. Jangan begitu. Sudah nggak zaman lagi. UKM itu adalah usaha kecil miliaran. Nah, harus gitu. Usaha kecil miliaran. Jangan jadi usaha kecil menengah melulu. Ya, oke. Kalau gitu nanti kita siapkan. Itu teman-teman udah pada nulis tuh skill up UKM. Keren ya. Jadi Deska tuh, halo Deska, apa kabar? Keren dan mantap, skill up. Oke. KKUD. Baik, terima kasih Mas Dion untuk waktunya. Di antara kesibukan mengajar dan main drum. Juga teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir, ikut mendengarkan kita ngoceh-ngoceh. Ya, siapa tahu nanti kita akan ketemu lagi dalam program yang lebih menarik, gitu ya. Saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.